Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tetelepta Emanuel Nabasa dengan NPM 25081010283. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis suatu ejaan di dalam temuan saya dalam lingkungan sekitar. Di sini saya akan menganalisa sebuah fenomena yang saya temukan di lingkungan sekitar saya selama hari-hari ini dan menunjukkan bagaimana penulisan ejaan yang benar jika kita terapkan dalam sebuah fenomena yang mungkin tidak formal dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang kita temukan sehari-hari. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi berikut. Maka dari itu, mari kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama, di sini saya memiliki sebuah gambar, yaitu list menu sebuah suatu warung makan Indomie atau Warmindo di Kota Solo. Sesuai yang telah saya analisa dalam penulisan menu di atas, menurut saya penulisan harga tidak ada penggunaan titik. Jadi seharusnya lebih baik jika kita menuliskan dengan aturan kaidah penulisan ejaan yang benar, kita menuliskannya dengan titik. Semisal dengan 2500 kita pakai titik di antara 2 dan 5. Sehingga seperti ini. Nah, untuk alasannya sendiri kita bisa lihat karena dari bentuk bannernya juga itu bisa menjadi sebuah strategi untuk menghemat ruang atau efisiensi tempat dalam pendesainan sebuah banner, jadi tidak memakan banyak tempat juga. Lalu yang kedua, agar bisa lebih mudah dibaca oleh konsumen. Dan yang ketiga yang paling penting adalah target konsumennya yang tidak formal. Jadi kita menyesuaikan juga untuk target audiens yang berkunjung dan melihat menu tersebut. Jadi untuk kasus ini sepertinya tidak masalah jika kita juga tidak menggunakan titik atau menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang terlalu baku dan formal. Lalu untuk selanjutnya saya memiliki gambar sebuah tanda peringatan di tempat yang sama, yaitu di tempat Warmindo yang sama sebelumnya, dengan banner bertuliskan cek kembali barang-barang bawaan Anda sebelum meninggalkan tempat atau pulang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penulisan tempat atau pulang sebenarnya memiliki arti yang sama. Jadi, menurut saya, jika kita menggunakan penulisan bahasa atau penulisan ejaan bahasa Indonesia yang benar, sebaiknya kita hilangkan saja tanda atau dan atau kata pulang. Jadi menjadi cek kembali barang-barang bawaan Anda sebelum meninggalkan tempat. Jadi tidak ada kesan pengulangan kata atau kata yang berlebihan dalam sebuah banner. Dan menurut saya alasan yang tepat bagi membuat banner seperti ini adalah yang pertama, yang pasti konteks yang tidak formal atau pada tempat yang tidak terlalu formal, dengan target audiens juga yang kebanyakan adalah anak muda, dan juga dapat lebih mudah untuk dibaca dan dicerna, dan sekaligus memberikan juga kesan penekanan sehingga ada penambahan kata seperti tadi meninggalkan tempat atau pulang, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya,
pada banner yang sama pada penggunaan kata cek. Nah, seperti yang saya telusuri bahwa penulisan kata cek itu merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu cek dengan CHECK. Jadi, alih-alih menggunakan bahasa serapan atau bahasa Inggris, lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia seperti periksa kembali atau cek tersebut kita ubah, kita perbaiki menjadi periksa kembali barang-barang bawaan Anda sebelum meninggalkan tempat. Selanjutnya yang terakhir, saya juga memiliki sebuah banner salon yang dimana seperti yang saya analisa terdapat singkatan kata jalan menjadi JLN. Nah, penulisan JLN atau singkatan dari kata jalan sebaiknya kita tulis dengan aturan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah JL saja atau JL titik. Untuk selanjutnya ada penulisan Jalan Raya Songgolangit nomor 5. Kita bisa lihat nomor 5 ini dia menggunakan penulisan di mana nomornya dengan N tidak memiliki atau tidak memakai huruf kapital. Nah, agar lebih rapi dan memberikan penekanan atau informasi tersampaikan dengan lebih baik, kita perbaiki penulisan huruf nomor atau N-nya dengan huruf kapital. Jadi, terkesan memberikan penekanan informasi yang lebih baik. Lalu, untuk selanjutnya, dalam penulisan daftar harga atau list harga, kita bisa lihat bahwa terdapat tulisan K seperti 350K, 650 sampai dengan 750K. Nah, dalam penulisan bahasa Indonesia atau ejaan yang baik dan benar, sebaiknya kita ganti penulisan K tersebut dengan tulisan RB atau biasa kita sebut ribu. Jadi, kita bisa tulis seperti 350 spasi RB, lalu 650 spasi RB, lalu spasi tanda hubung, spasi 750 spasi RB. Jadi, terdapat penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, seperti yang saya tadi bahas, terdapat tanda hubung yang menghubungkan 650 dan 750. Nah, seperti yang kita lihat di sini, tanda hubung ini bermaksud untuk menghubungkan sebuah harga. Jadi, seperti kisaran sebuah harga, kesannya seperti itu. Nah, dalam penulisan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebaiknya kita menambahkan ruang atau menambahkan spasi setelah kita menuliskan nominal tersebut, sehingga menjadi 650 spasi RB seperti yang tadi saya bilang dalam penulisan ribu. Lalu setelah penulisan RB kita spasi lagi, lalu baru kita tambahkan sebuah tanda hubung. Setelah tanda hubung kita spasi lagi, lalu kita tulis dengan